Pengajian selanjutnya kitab Tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat Yunus ayat 9, 10, 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Innal ladzina, ya sesungguhnya orang-orang ya, amanu, mereka yang beriman. Ya, berarti ayat ini khitabnya ditujukan bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman aman ya. Tapi kalau orang yang beriman ini terkena khitab ini. Beriman billahi dengan Allah. Wa tauhidihi dan mengesahkan Allah. Itu. Jadi bersyukur kalau posisi kita sudah beriman kepada Allah, kemudian kita mengesahkan Allah. Sebab banyak orang yang beriman ya itu. Tapi untuk mencapai kualitas tauhid ya yang hakiki, yang bersih dari syirik khafi dan jali, ini tidak mudah. Gitu. Jadi tauhid ya ada tingkatannya ternyata. Ya iman ya percaya kepada Allah sudah. Iman kepada Rasul iya. Tapi di dalam dirinya masih ada virus-virus syirik khafi dan jali. Ya. Syirik jali itu apa? Syirik jali itu syirik yang menyekutukan ya benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Seperti orang menyembah berhala. Ya. Dulu zaman Nabi itu banyak orang melakukan syirik jali karena mereka menyembah berhala. Berhala dibikin sendiri, disembah sendiri. Ini namanya syirik jali. Di zaman sekarang mungkin orang menyembah berhala bagi yang sudah Islam ya nampaknya tidak. Tinggal syirik yang kedua, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Ya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ya, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku yaitu syirik kecil. Apa itu ya Rasul? Yaitu riya. Gitu. Lah orang untuk bisa melepaskan diri dari riya ini nggak gampang. Nampaknya berangkat dari masjid. Kelihatannya bagus, ya, soleh, pakaiannya rapi. Gitu. Tapi apakah hatinya, batiniahnya itu sudah aman dari godaan iblis? Belum tentu. Sebab orang datang ke masjid, iblis itu pasti datang. Memberikan bisikan-bisikan riak tadi. Udah kamu jamaah, kan kamu selama ini sudah dikenal orang yang rajin gitu. Akhirnya semangat. Nah, semangatnya ke masjid bukan karena Allah, tapi tidak enak sama tetangga. Ada tujuan pengen dipuji. Ada juga yang datang ke masjid karena tidak enak sama atasan. Atasanku rajin jamaah, masa saya enggak gitu. Nah, ini yang masih terkena virus riya, ya, yaitu
orang beribadah masih dibelokkan oleh iblis kepada selain Allah, yaitu orientasinya supaya dipuji makhluk, ya, kemudian dianggap ya, sebagai orang yang ahli ibadah gitu. Nah, ini penyakit-penyakit riya ini masih banyak, ya. Siapapun orang yang tidak pernah ngaji tasawuf, ya, itu sulit untuk melepaskan diri dari riya, itu sulit. Sebab riya itu sangat lembut sekali. Contoh misalnya, saya nggak mau ke masjid, takut riya, akhirnya di rumah saja. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah sudah terlepas dari riya kalau sudah di rumah? Tidak juga. Akhirnya muncul lagi, saya nggak jamaah, di rumah terus, ya, supaya orang tahu bahwa saya di rumah itu dalam rangka menghindari riya. Menghindari riya, ketemu riya. Karena apa? Karena nggak tahu ilmunya. Bagi orang yang tahu ilmunya, tidak dilawan. Mau berangkat jamaah, ada iblis masuk. Wah, ntar kan ada atasan, biar bos tahulah kalau saya itu rajin ibadah. Kalau orang yang punya ilmu tidak. Tujuan ibadahku bukan karena atasan, bukan karena pujian, bukan karena makhluk, tapi tujuan ibadahku karena Allah. Harus dilawan seperti itu. Bismillah, ya, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, jalan ke masjid aman. Nah, ini teknik melawan riya. Habis sholat riya datang lagi. Wah, kamu hebat ya, bisa selamat dari riya. Itu. Akhirnya apa? Digoda lagi sama iblis. Nulis status di medsos. Alhamdulillah, hari ini saya sukses mengalahkan riya, gitu. Jadi sudah selamat dari riya, digoda lagi, ya, ketemu riya lagi. Nah, kesadaran mengawasi hati kita itu harus kontinu berkelanjutan. Jangan sampai setelah ibadah tadi berhasil, jangan lengah. Kalau lengah, iblis datang lagi. Itu. Akhirnya terjebak lagi. Setelah ibadah pun harus dijaga, tidak, ibadahku hanya karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena manusia, bukan takut dicela, bukan karena pengen dipuji, gitu. Ini prinsip. Gitu. Nah, kalau sudah bisa melepaskan diri dari tipu daya iblis ini, baru kita menjadi pemenang. Tapi iblis tidak pernah membiarkan kita. Pasti nanti digoda lagi, pasti nanti dibelokkan lagi. Itulah. Ini yang disebut wa tauhidihi. Jadi kalau iman banyak, tapi yang tauhidnya itu sudah bersih dari tauhid, dari syirik, khafi dan jali, ini yang perlu kita introspeksi ke dalam diri. Syirik jali mungkin tidak, karena kita tidak menyembah berhala, tapi syirik khafi, syirik yang lembut berupa riya, mungkin ini sering, ya, datang pergi menghampiri kita. Terkadang kita tidak sadar bahwa itu tipu daya dari iblis. Itu. Wa amilus solihati, wa amilu, dan mereka beramal as-solihati, yaitu amal-amal yang baik. Amal yang baik itu al-ma'murati, yang diperintah min indi, dari sisi Allah, li islahi ahwalihim, untuk memperbaiki ahwalnya. Jadi ahwal itu kondisi, ya, spiritual seorang mukmin. Jadi contohnya tadi li islahi ahwalihim tadi. Ya, dia sebelum ngaji tasawuf semangat jamaah, iya. Dia nggak pernah sadar bahwa setiap dia berangkat ke masjid, riya itu pasti nempel terus. Karena dia tidak ngerti ilmunya, ya dianggap biasa-biasa. Nah, kemudian setelah dia ngaji tasawuf, ternyata amalku yang kemarin
itu penuh dengan jebakan riya gitu. Karena saya selama ini semangatnya jamaah itu ya karena pengen dipuji tetangga gitu kan. Ya, kemudian punya kesadaran ngaji tasawuf. Setelah ngaji tasawuf punya trik untuk menghadapi melawan riya ini. Ya, pertama tadi mau jamaah muncul bisikan dilawan. Terus setelah sholat muncul lagi dilawan. Selesai sholat muncul lagi dilawan. Nah, kalau ini dilakukan secara kontinu terus menerus, maka akan terjadi liislahi ahwalihim, akan terjadi perbaikan kualitas rohaninya. Yang dulu ibadahnya masih banyak dipenuhi syirik, tapi sekarang ibadahnya sudah aman dari syirik khofi, yaitu riya. Itulah liislahi ahwalim, ini prosesnya seperti itu. Jadi tidak mungkin ya orang pengen baik sekali ngaji terus besok baik, itu nggak mungkin. Sekali ngamalin terus tuntas tidak mungkin. Pasti membutuhkan proses dan waktu ya. Jadi liislahi ahwalihim ini bagi orang-orang yang sudah paham ilmu kemudian dipraktekkan, maka akan merasakan progres perbaikan kualitas yang ada di dalam dirinya. Sebelumnya mudah riya, oh sekarang tidak. Sebelumnya mudah ujub, ya, merasa dirinya hebat, oh sekarang tidak. Dulunya gampang sombong karena menjadi ahli ibadah, sekarang tidak. Dulunya mudah hasud, oh sekarang tidak. Dulunya mudah hukut dendam, sekarang tidak. Nah ini liislahi ahwalihim, perbaikan kualitas rohaninya semakin membaik. Gitu. Ini yang disebut wa amilus sholihat. Itu. Jangan sampai beramal sholehat tiap hari nggak ada progres perbaikannya. Dari riya ketemu riya, ya, dari riya ketemu riya, ketemu ujub, ketemu kibir, tiap hari begitu saja. Ya pasti ini amal yang diibaratkan kena hama nggak disadari dan nggak ngerti bagaimana cara mengalahkan, mengusir hama. Gitu. Maka ada ilmunya, yaitu ilmu tasawuf. Yahdihim, kalau kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, kemudian kita amalkan, ya, terjadi progres, terjadi perbaikan, ya, semakin baik, semakin soleh, semakin ikhlas. Yahdihim Rabbuhum, yahdihim memberikan petunjuk kepada mereka. Siapa Rabbuhum, Tuhan mereka. Inilah ternyata cara Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ila fadhi tauhidi, yaitu kepada kebeningan kejernihan tauhidnya, sehingga terlepas dari syirik khafi dan syirik jali. Bi imanihim, ya, didasari dengan iman mereka. Itu. Jadi semua berproses, ya, mulai dari iman mereka, ya, iman itu kan keyakinan. Keyakinan itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang tahapan keyakinan itu ilmu yakin. Gitu. Pada saat ngaji, ustadznya jelasin, oh cocok ini. Oh ini saya pas ini, saya cocok ini. Nah ini namanya ilmu yakin. Kemudian diamalkan. Oh diamalkan kok enak, terus merasakan perubahan, ya, menjadi pribadi yang ikhlas. Ya, ini masuk ke ainul yakin. Terus sampai puncaknya hakul yakin, ya amalnya itu ya semata-mata sudah lillah fillah billah. Itu ini kualitasnya orang yang sudah sampai kepada hakul yakin.
Tajri mengalir min tahtihim dari bawah mereka al-anharu yaitu sungai itu. Jadi tajri min tahtihimul anhar. Ini fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman kemudian beramal soleh, tapi beriman dan beramal solehnya itu ada progres yang meningkat tadi dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin, nggak statis. Ya dari kemarin itu aja penyakit riya aja susah untuk ngalahin gitu kan, dari riya ke riya bertahun-tahun itu. Nah ini namanya tidak masuk alladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum. Nah, orang yang ada progres kualitasnya tadi didasari dengan keimanan, kemudian produktif di dalam beramal, kemudian amalnya juga mulai meningkat kualitasnya tadi dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, maka orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan akan diberikan balasan, yaitu mengalir di bawah mereka surga-surga yang indah, fi jannatin naim, pada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang menjanjikan Al-Quran. Berarti ini janji Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar janji. Itu. Sekarang kita iman, iya. Kemudian kita meningkatkan kualitas amal soleh. Nah, untuk bisa mencapai kualitas amal soleh yang sampai tingkatan ikhlas ya perlu ilmu, perlu ngaji. Makanya ngaji itu penting. Kalau nggak mau ngaji, ya ilmunya nggak tambah, kualitas amal ibadahnya juga nggak nambah baik. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, tajri min tahtihimul anhar ini memiliki makna ya majazi dan makna hakiki. Ya, bisa yang dimaksud mengalir di bawahnya yaitu sungai-sungai, ya itu dalam pengertian nanti surga di akhirat. Tapi juga Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa mengalir di bawahnya itu surga-surga yang cukup indah. Ini digambarkan dengan al-ma'arif ar-rabbaniyah, yaitu orang yang memperoleh anugerah kemakrifahan. Jadi orang yang merasakan kemakrifahan itu semakin makrifah semakin asik, semakin menemukan keindahan, semakin menemukan kemahabesaran Allah, wal haqaiq, dan juga menemukan hakikat-hakikat min bahri tauhid, dari lautan tauhid. Min sibghatin bil yakin al aini, mulai dari proses yaitu yakin secara ilmi, kemudian yakin secara aini, dan yakin secara haki. Jadi perlu proses. Nggak bisa orang ujuk-ujuk menjadi baik soleh, itu nggak bisa. Pasti berproses. Karena itu jangan pernah berkecil hati. Ya, mungkin sekarang saya masih seperti ini, ya, tapi optimislah ya bahwa rahmat Allah terbuka bagi siapapun yang bersungguh-sungguh. Bisa jadi saya saat ini seperti ini, tapi dengan kesungguhan kita dalam menuju Allah, akhirnya Allah membukakan kemudahan-kemudahan dalam proses perjalanannya hingga menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis, hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Itu. Jadi fi jannatin naim, ya, secara maknawi itu disebut sebagai surga yang penuh kenikmatan. Nah, Syekh
Abdul Qadir Jailani juga menjelaskan, yaitu orang-orang yang kekal di dalam menikmati kenikmatan ruhaniyah, yaitu orang yang memperoleh kemakrifahan itu memperoleh kenikmatan yang istimewa. Ya, orang yang makrifah itu bisa jadi dia masih hidup, tapi mendapatkan kenikmatan rohani yang luar biasa. Itu sudah surga. Ya, ini yang disebut ada surga maknawi, ada surga majazi. Itu. Nah, ini janji Allah ya, bagi orang yang salik, yang sungguh-sungguh ya pasti merasakan itu. Begitu juga orang mukmin yang sungguh-sungguh dan ikhlas di dalam amalnya pasti ya, mendapatkan balasan seperti itu. Dakwahum fiha, dakwahum, dan bermula munajat mereka fiha di dalam surga. Subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah. Wa tahiyatum, dan penghormatan mereka fiha di dalam surga salamun, yaitu ucapan salam ya. Jadi mendapatkan salam selamat, Anda sukses ya sampai di pintu surga karena Anda ya selama di dunia diuji oleh Allah dengan berbagai macam kekurangan, suka duka, tetap istiqomah menuju Allah. Wa taslimin li tahaqqukihim. Jadi dia taslim dengan kehendak Allah sehingga memperoleh yaitu semakin yakin bimaqamir ridho, terlebih dia mencapai pada makom ridho. Kalau makom ridho, apapun yang dikehendaki oleh Allah dinikmati gitu. Ini makom ridho. Jadi nggak ada keluh kesah. Orang yang berada makom ridho ini istimewa. Tidak ada keluh kesah sedikit pun. Wa maq'adis subi, dan dia duduk pada posisi sebagai hamba yang sidik, yang jujur, yang lurus di dalam keyakinannya. Wa akhiru da'wahum, dan akhir munajat mereka ba'da wusulihim, setelah mereka sampai ya ila goyati ma'mulihim, apa yang menjadi keinginannya, anil hamdu, ya segala puji, yaitu berupa anugerah dan pujian itu lillah, milik Allah. Jadi semua pujian milik Allah, nggak ada milik kita. Kalau kita dipuji, sesungguhnya itu yang dipuji adalah semua milik Allah. Gitu. Misalkan ada orang pintar dipuji, kamu hebat ya. Yang hebat ya Allah yang memberikan cerdas, yang memberikan ilmu, gitu. Bukan orangnya. Kamu cantik ya. Yang punya cantik Allah. Ya, karena Allah yang mendesain, bukan orangnya. Itu. Nah, maka hakikat segala puji lillah, itu milik Allah. Maka kalau orang yang sudah paham tauhid, ketika dipuji kok dia bangga, GR itu sedih. Itu. Karena hakikat yang punya pujian itu Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Bi rabbihim, dengan pengaturan mereka, bi anwa'il lutfi, dengan segala macam bentuk kelembutan, wal karami, dan kemuliaan. Nah, sampai sini mudah-mudahan dari penjelasan ayat ini semakin tambah yakin iman kita, tambah kuat iman kita, dan mudah-mudahan semakin lebih baik kualitasnya dari ilmu yakin naik ke ainul yakin sampai pada hakul yakin. Amin ya rabbal alamin.